Ada Islam pil caleg. Ada. Banyak. Kalau mau dipilih, ramai caleg yang datang. Begitu terpilih, hilang lagi mereka. Ada juga di Lubuk Linggau sini. Ada. Pak Wali, berapa anggota DPR di sini, Pak? 30. Berapa yang hadir? 1 biji. La haula wala quwata illa billah. Acara apa ini? Ulang tahun. Bagaimana mereka ulang tahun kabupaten kita kok tidak datang? Ada begitu di sini? Kamu salah, kenapa kau pilih? Iya, kemarin ada anggota dewan joget-joget. Apa mereka salah? Tidak, mereka artis. Apa mereka salah? Tidak, yang salah yang pilih. Kau tahu kenapa kau pilih? Karena kau pilih kenapa? Wane piro. Oh, tepuk tangan semua kamu semua pelakunya. Biar teman akrab sama kamu. Kamu tahu baik akhlaknya. Kamu tahu jelas pendidikannya. Kamu tahu dia baik sifatnya. Tapi karena kau tidak dikasih duit, kau tidak pilih mereka. Makanya tidak usah sekarang menyesal. Yang paling penting 2029 yang akan datang, jangan kau pilih karena popularitasnya. Jangan kau pilih karena elektabilitasnya. Tapi pilihlah karena kau tahu punya integritas yang baik. Kita doakan yang hadir malam ini betul-betul menjadi wakil rakyat yang mewakili rakyat. Banyak anggota wakil rakyat, betul-betul dia wakili rakyat. Rakyat mau kaya, dia dulu yang kaya, dia wakili rakyat. Rakyat mau pakai baju mewah, dia wakili rakyat pakai baju mewah. Kita doakan wakil rakyat seperti itu, Allah hilangkan lagi kekuasaan dan jabatannya di muka bumi. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Karena rahasianya ketahuan. Ibu-ibu, mau ndak digosipin? Mau ndak? Tidak kan? Begitu pengajian, setan tidak mau. Kenapa? Karena kita tahu rahasianya. Maka dia goda kamu. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Capek cari uang. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Seharian kau kerja di kantor wali kota. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah datang ke tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Pulang saja, hujan, pulang saja. Pulang saja, hujan. Alhamdulillah, hujan tidak mengalahkan kita, sehingga kita bisa bertahan di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini, setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kamu dikejar? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Bukan karena godaan setan, kau sudah jadi setan. Bu, Pak. Ada beberapa golongan orang yang mustajab doanya. Mustajab itu artinya jalur tol,
cepat sampai. Satu di antaranya adalah musafir, orang yang perjalanan dakwah. Saya di antaranya perjalanan dakwah, maka doa saya makbul. Saya doakan ibu-ibu yang pegang HP suaminya kawin lagi. Enggak. Ayo. Ya Allah, mudah-mudahan yang pegang HP-nya suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang kencang? Simpan HP-nya ya, supaya kita serius dengar ceramah. Bisa? Bisa? Ustadz, kita mau rekam. Kalau kau rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti kalau kita pulang, Ustadz. Itu, ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Nggak usah bapak ibu rekam, biar dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz. Gampang, nonton YouTube. Tablik Akbar Lubuk Linggau. Sudah itu, jangan lupa like and share. Ya, kenapa kau ketawa anak muda? Kenapa kalau saya bilang like and share? Daripada artis kau follow? Ayo, bapak-bapak kalau kau follow artis, apa kau dapat? Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak ada kau dapat. Habis amalmu. Nggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Tapi kalau kau follow ulama, satu, kau dapat ilmunya sehingga kau bisa beribadah dengan benar. Dua, kau amalkan lagi ilmunya, dapat kamu lagi pahala. Tiga, kau sebarkan grup-grup WhatsAppmu, dapat lagi amal jariah. Begitu banyak kebaikan kau dapat follow ulama. Maka yang belum follow Das'at Latif, follow Das'at Latif. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan ASN, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Adik-adik, Bu, jangan kau musuhi polisi. Ayo, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Iya toh? Adik-adik, hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, ada yang dorong tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, ada yang ganggu lahanmu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suamimu, siapa kau cari? Ya masa kau cari polisi? Cari yang bawa lah. Iya. Bapak bisa bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Lubuk Linggau. Anakmu diperkosa, rumahmu dibakar, istrimu dibunuh, kamu datang ke Polres. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, bantu kami. Apa kata polisi? Mohon maaf, Polres baru saja bubar. Iya toh? Saya bisa lancar datang ceramah karena dibantu oleh polisi lalu lintas. Macet jalan, tidak gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin, tidak gerak-gerak. Saya baca ayat kursi, makin macet. Begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustadz beleng-beleng. Maju-maju Pak Ustadz. Lancar jalan. Kenapa? Karena ada polisi lalu lintas. Maka jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang di jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kau melanggar ini. Mana surat-suratku? Ini Pak. Saya tilang kau. Surat-surat saya lengkap. Kenapa Bapak tilang? Kau penipu. Pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India.
kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Indonesia. Oke, coba lihat. Kita bisa tablik akbar dengan aman ini karena dijaga bapak-bapak polisi. Lihat saudara-saudara kita yang polisi di luar. Mereka berjemur, kadangkala mereka kepanasan, kadangkala mereka kehujanan untuk menjaga motor kita di luar. Itu jasa-jasanya polisi. Ya, polisi juga jangan musuhi ulama. Iya. Kenapa? Karena kalau kau mati Pak Polisi, siapa yang bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga Lubuk Linggau yang ke-24 tahun. Maka idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, dek? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu? 20. Ini malaikat, Pak. Lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan tadi? Ada? Tidak ada. Kenapa? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, dan laju. Biar banyak kalau jatuh satu-satu, bisa dihitung. Ini banyak jatuhnya rame-rame. Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Nabi kaget. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung. Seperti malam ini sekarang. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya Pak Wali, ulama-ulama kita dulu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mereka kumpul seperti ini, mereka rame-rame salawatan. Masuk rumah baru mereka salawatan. Masuk ke buka kebun mereka salawatan. Naik perahu mereka salawatan. Kenapa? Mereka tahu salawat bareng-bareng pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Pak Wakil Bupati, Bapak perlu tahu, orang masuk surga Pak bukan karena tidak ada dosa. Adik-adik harus tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nah, coba angkat tangan tidak ada dosanya. Ini. Muka-muka penuh dosa juga ini. Itu ibu-ibu. Muka panggosip. Ini yang ceramah. Bapak pikir tidak ada dosa saya. Banyak juga dosa saya. Apa dosaku? Dosa mata. Kalau pergi jogging, habis amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha, belakang. Dia bilang, temanku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Iya toh, habis amal kita. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang amalnya sebelah kanan, ditimbang dosanya sebelah kiri, maka ada 2 malaikat yang selalu temani kita. Yang catat kebaikan, catat lagi.
dia ngaji catat lagi, dia gosip kiri, dia mengaji kanan, dia berjamaah kanan, dia ghibah kiri, dicatat, di akhirat nanti ditimbang. Setelah ditimbang, ternyata kebaikannya lebih berat daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1% masuk ke dalam surga. Makanya ketika kumpul seperti ini Pak, berselawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Saya mau ajak selawat. Bisa? Bisa? Kita tanding dulu ya, kita tanding. Yang jenis kelamin perempuan dengan laki-laki. Ya toh? Kalau perempuan meninggal namanya almarhumah. Kalau laki-laki namanya almarhum. Kalau bencong namanya almunium. Ayo kita selawat dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Ya diam ya. Kita dengar dulu emak-emak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Begitu ditabrak dia dulu yang marah. Yang jenis kelamin laki-laki diam dulu ya. Ibu-ibunya dulu. Ayo ibu. Salatullah salam. Yang di atas, yang di atas. Ala toha. Salatullah ala yasin. Ya, nilainya 9,1. Itu tadi Bu, suara tidak kencang, tapi namanya syahdu. Suara begitu yang menyesatkan. Makanya adik-adik pegawai negeri yang masih bujang, kasih gadis, kalau kau ditelepon kepala dinasmu jangan mendayu-dayu. Kau goda suaminya orang. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak kelepak-kelepak? Lagi di mana dek? Di ruangan Pak. Lagi ngapain? Enggak sih Pak. Bagaimana orang tidak tergoda? Coba kalau kau tegas. Kepala dinas telepon. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di kantor. Lagi apa tanya-tanya? Besok tidak ditelepon lagi kau itu. Nah itu ibu-ibu tadi. Sekarang bapak-bapak. Ayo, jenis kelamin laki-laki. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo, ayo. Salawat, yuk. Salatullah ala toha ras. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Nah sekarang sedulur-sedulur diam. Kita dengar ini di depan. Ini para pejabat kita kan, Forkopimda dengan ibunya. Ayo Pak Wali, ayo selawat Pak Wali. Salatu ala Rasulillah, salatullah salamullah. Ya, berapa nilainya ya? Nilainya 9,9. Kenapa tinggi Ustaz? Beliau yang undang saya. Kalau nilainya sedikit, nanti odorku juga sedikit. Ya. Pak Wali, saya pernah di Makassar salah menerima honor. Jadi kalau saya di Makassar, adik-adik, biasanya satu malam 2 ceramah saya. Numpuk. Jadi selesai taksiah pertama, saya pergi ke acara kedua. Dikejar saya sama panitianya. Panitianya MC. Pak Ustadz tunggu dulu. Kenapa dek? Tunggu dulu Pak Ustadz. Saya tunggulah dia. Datang dia. Langsung dia kasih saya amplop. Ku sambar. Kan malu kita kalau lama-lama dilihat jamaah kan. Ada kode etik mubalik.
Saya naik mobil, saya bilang, alhamdulillah dek. Saya bilang sama sopir saya, kita dapat rezeki malam ini. Begitu saya intip, saya buka, astagfirullah. Salah kasih panitianya, Bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allah. Pak Wali, jangan dicontoh ini Pak Wali ya. Ini contoh yang menyesatkan. Kalau di Makassar, Pak, dia masih bisa nyusul. Kalau saya sudah sampai Jakarta, mati saya, Pak. Ayo bareng-bareng kita salawat semua. Yuk. Yang atas, yang bawah. Yuk semua sama-sama kita salawatan. Bisa enggak nyalakan blitz HP-nya? Bisa enggak? Dinyalakan kameranya. Coba angkat di kameranya. Yang tidak punya kamera, tidak punya HP, pinjam HP-nya temannya. Yang atas juga, Bu. Ayo semua. Baru kita salawat bareng-bareng. Sini, ayo angkat HP-nya, Dek. Minta tolong ya. Nyalakan HP-nya. Yo, ini kan ulang tahun kabupaten wali kota kita. Ayo selawat bareng-bareng. Yuk. Yang atas. Mudah-mudahan yang nyalakan HP-nya kita nanti kumpul bersama Rasulullah. Yang punya HP dan dia tidak nyalakan kumpul juga tapi terlambat datang. Ayo selawat bareng-bareng. Yuk, nyalakan semua. Yuk. Ayo. Ya, ayo lagi. Semuanya nyalakan. Ya, semua. Ini yang di tengah, masa enggak ada yang punya HP sini. Ayo, nyalakan semua. Pelit betul ini orang Lubuk Linggau. Ayo, pelan, nyalakan semua. Yuk, sana Pak, nyalain semua. Bismillah. Yuk, sama-sama, yang atas, yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, simpan lagi HP-nya. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang kita hormati Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rahmat Hidayat, yang lebih keren dipanggil Pak Yopi, dan Wakil Wali Kota yang berulang tahun pada hari ini. Beliau ulang tahun, Pak Wakil ini spesial, Pak. Kenapa Bapak spesial? Karena Bapak bisa mewakili wali kota. Sementara wali kota tidak bisa mewakili Bapak. Itu hebatnya itu menjadi wali kota. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini ulang tahun yang keberapa kota kita? Berapa? 24. Tagline-nya apa? Linggau. Pak Wali, saya mau sampaikan sebuah pesan Nabi. Kalau mau tegak ini Lubuk Linggau, mau juara, 4 syaratnya. Kata Nabi, tegaknya dunia ini, tegaknya wali kota ini, tegaknya kampung ini, wilayah ini, apabila ditompang 4 perkara, kata Nabi. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Tidak mungkin Lubuk Linggau bisa berjaya kalau pemimpinnya tidak adil. Mana pemimpin di Lubuk Linggau? Semua yang merasa dirinya pejabat, itulah pemimpin. Mulai dari kelas RT sampai wali kota, itu pemimpin. Mereka nanti akan ditanya tanggung jawabnya terhadap kepemimpinannya. Umar bin Khattab, dengar baik-baik. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Jangan, memang kau tersinggung ya, jangan kau tersinggung. Umar bin Khattab, suatu kali malam-malam, dia bangun sambil berdoa dan menangis. Menangis dia dalam doanya. Datang istrinya bertanya, "Bang, kenapa kau menangis?" Kata Umar bin Khattab, "Saya tidak tahu apa yang saya harus sampaikan di hadapan Allah kelak.
sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin umat Islam, ada onta yang terpeleset di jalan, terpeleset dia di jalan, terpeleset dia di jalan. Kenapa? Karena jalannya tidak baik. Itu onta. Onta yang terpeleset di jalan. Umar bin Khattab berkata, saya tidak mau tahu jawab apa nanti saya di hadapan Allah. Ini bukan onta yang jatuh, Pak. Emak-emak yang ke pasar. Coba dengar baik-baik. Pemimpin itu nanti cepat masuk surga daripada ulama. Kalau dia pemimpin yang baik. Kok bisa, Ustaz? Kalau ulama masuk surga, Pak, masih ngantri. Ngantri, Pak. Kalau wali kota tidak perlu ngantri. Masa sih, Ustaz? Contoh. Malaikat katakan, ulama Kabupaten Lubuk Linggau masuk surga. Ngantri dia, Pak. Kenapa? Ada ulama NU. Ada ulama Muhammadiyah. Ada ulama Dewan Masjid. Ada ulama Nahdlatul Ulama. Banyak ulama, Pak. Di Lubuk Linggau ini pasti lebih 1.000 ulamanya. Ngantri. Masuk tapi ngantri, Pak. Begitu malaikat katakan, wali kota Lubuk Linggau masuk surga. Tidak perlu antri. Sendiri dia. Kenapa? Sendiri, Pak. Maka merugi orang yang dikasih kekuasaan dan dia tidak gunakan untuk masuk surga. Saya tidak tahu berapa pasang dulu pemilihan wali kota. Berapa? 2. Ini masing-masing punya pendukung. Siapa yang menang? Pak Rahmat Hidayat. Habis duit miliaran. Sudahlah bohong kalau bilang tidak. Nah, ada kawan saya masuk Pilwali, habis duitnya lebih 50 miliar, kalah. Menang, alhamdulillah. Sayang dong. Keliru, Pak. Habis duit miliar dan puluhan miliar tidak masuk surga, keliru. Ada orang kasihan habis duitnya puluhan miliar, waktunya habis untuk ngurus jabatannya. Sayangnya masuk neraka. Kenapa? Karena dia korupsi. Itulah aslinya kebodohan. Saya punya duit 50 miliar, saya gunakan pakai bangun masjid. 2 miliar sudah cantik itu masjid. Masih ada berapa? 48 miliar. 5 miliar saya pakai fakir miskin untuk bawa haji atau umroh. Masih ada berapa? 43 miliar. 5 miliar saya sogo istriku supaya diizinkan saya kawin lagi. Iya, Pak. 10 miliarnya lagi saya pakai modal kerja bikin SPBU. Jelas uang saya nikmati. Maka keliru saudaraku kalau habis duit jadi wali kota lalu tidak kau gunakan untuk masuk surga. Dan wali kota efek dakwanya jauh lebih kuat daripada Ustadz Dasat Latif. Iya Kak Ustadz? Iya. Contoh, wali kota datang sholat duhur berjamaah di masjid. Pemda, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau balik ke jamaah, tanya, mana ini kepala Satpol PP? Sudah saya angkat ke Satpol, kok tidak pernah datang berjamaah? Ajudan dengar, ditelepon ke Satpol, Pak Kasat, dicari Pak Wali Kota. Katanya Bapak tidak pernah dilihat berjamaah. Besok belum azan sudah ada di masjid. Itulah hebatnya kekuasaan. Saya dakwah, saudara-saudara sekalian, jangan khamar, jangan jual khamar, jangan jual minuman keras. Tidak ada yang peduli. Tapi begitu wali kota bikin perda, selesai dalam waktu 1 jam, keluar tidak ada orang jual minuman keras. Pak Wali, maafkan saya Bang, jangan marah. Gunakan jabatan untuk masuk surga Pak. Prinsipnya selalu saya sampaikan kepada pejabat, lebih baik Bapak paksa anak buah masuk surga
daripada mereka suka rela masuk neraka. Nggak usah dulu rewel, nggak usah muluk-muluk. Apa? Ajak mereka sholat berjamaah ke masjid. Itu aja dulu. Kalau ajaran sholat berjamaah Pak diamalkan, itu otomatis rakyat pasti damai. Rakyat pasti tentram. Karena sholat berjamaah kalau diterapkan nilai-nilai kehidupannya, mengajarkan kehidupan bermasyarakat. Apa gerangan? Satu, keadilan. Apa itu keadilan? Kesamaan derajat. Coba kalau Bapak masuk masjid, tidak ada tempat VIP. Mentang-mentang dia kepala dinas pendidikan, biar terlambat sholat Jumat, sudah kamat, Pak Kadis masuk. Enggak, Kadis di belakang kau masuk. Iya, itulah masjid. Keadilan. Tidak pada perbedaan. Mau wali kota, mau pegawai, apa namanya itu? PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ya toh? Tidak mentang-mentang wali kota, tidak mau buka sepatu. Kamu yang pegawai honor, buka sepatumu. Tidak, sama. Mau wali kota sampai rakyat jelata, masuk masjid, sama-sama buka sepatu. Itu nilainya di kantor. Mau dia orang kaya, orang miskin, datang sebagai rakyat, tidak boleh kubedakan mana orang kaya, mana rakyat biasa. Itu kehidupan sholat jamaah. Jalan sholat berjamaah, ada imam. Siapa imam? Wali kota. Kalau dia salah, boleh ditegur? Boleh. Siapa yang tegur? Muballagah. Siapa muballagah? Belakangnya imam. Nih, kalau saya jadi imam, belakang saya sebelah kanan, namanya muballagah. Apa itu muballagah? Berasal dari kata muballik. Apa artinya? Yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Anggota DPR. Ngomong kalau wali kotamu salah. Wali kota kasih naik pajak. Tidak saatnya. Anggota DPR, ngomong dong, jangan kau diam. Karena kalau kau diam, STM, SMK, bawa batu ke jalan. Anggota dewan ngomong, saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara. Itu anggota DPR. Cuma banyak anggota DPR tidak bisa ngomong. Bagaimana pendapat Bapak? Enggak. Ayo, kalau sholat berjamaah, itu kau tidak boleh ganggu orang di sampingmu. Kenapa Nabi mesunnahkan? Kalau kau ke masjid sikat gigi dulu. Kalau kau masjid pakai parfum dulu. Apa sikat gigi dan parfummu sampai kepada Allah? Bukan. Apa maknanya? Jangan kau ganggu orang yang ada di sampingmu dengan bau badan dan bau mulutmu. Coba bayangkan kalau Bapak subuh-subuh, malam makan jengkol, 3 hari tidak sikat gigi. Bapak takbir sambil menguap. Bisa dibayangkan bagaimana tekanannya orang di samping kita. Ya, nah Bapak Wali Kota, imamun adil, pemimpin yang adil, syarat utama sejahteranya, majunya Kabupaten Lubuk. Kau tunggu lagi saya salah. Kau atau kabupaten? Oh, ternyata kau perhatikan ceramah saya ya. Nah, coba lihat lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Pak Wali. Umar bin Khattab dia datang ke tempat peternakan. Kira-kira kepala dinas peternakan lah itu ya. Oh, ada kepala dinas peternakan. Dalam kawasan peternakan itu ada onta yang sangat subur, gemuk. Yang lain-lain kurus. Umar tanya kepala dinas peternakannya, Pak Kadis, kenapa Pak? Kenapa itu ada onta gemuk sendiri? Siapa punya? Kata kadisnya, itu miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anak saya. Iya, panggil dia. Panggil. Kenapa bisa gemuk sendiri ontamu? Saya pelihara. Pasti gemuk karena dikasih perlakuan khusus sama kepala dinas. Jual itu ontamu, modalnya ambil, lebihnya kasih masuk kas negara. Kalau ini diamalkan Pak, tidak ada keluarga wali kota ikut bisnis. Kalau ini diamalkan, tidak ada keluarga pejabat ikut tender.
makan gizi berapa? Makan gizi makan ber apa? MBG. Makan bergizi gratis. Mantap. Iya. Nah, pemimpin yang adil seperti Umar bin Khattab. Maka saya sarankan Pak Wali, kalau boleh Pak, Bapak jadikan jabatan sebagai amal. Gimana caranya? Bapak mulai besok rapat. Kepala dinas, kau dengar semua itu kan? Ceramah tadi malam. Saya akan memulai jadi pemimpin yang adil. Caranya kita belajar sama-sama. Ayo kita baca sejarahnya Umar bin Khattab. Baca sejarahnya Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Malam, hari ini dilantik, malamnya dia pesta air mata. Kenapa dia pesta air mata? Dia berkata, saya tidak tahu bagaimana saya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Paling ringkas ini Pak Wali. Besok, ajak semua kepala dinas, ayo saudara-saudara sekalian, tidak usah kau cemas. Saya pertama akan menjadi contoh di antara kalian. Supaya kita sama-sama jadi contoh, saya mau ajak kalian semua sama-sama masuk surga. Rugi kalau kau di dunia kepala dinas, tapi di akhirat kau menjadi penghuni api neraka. Itu kalau ini diamalkan Pak, biar Bapak tidak kampanye bisa dua periode. Jamar Pak Wali ya, jamar Pak ya. Gaspol. Ya, saya suka Pak Wali, suka senyum. Akrab Pak, baru ketemu saya hari ini. Nyaman saya rasa sebab mukanya selalu senyum. Ya, Masya Allah ya. Kalau sudah jelek, tidak mau senyum pula. Aduh. Ya. 2. Pemimpin yang adil. 2. Dermawannya para pengusaha. Maka Pak Wali perlu tahu. Rasulullah sukses, salah satu sebabnya karena dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang kaya. Siapa? Abu Bakar Siddiq, orang kaya. 2. Utsman bin Affan, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Maka Pak Wali besok dalam rangka ulang tahun ajak pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya di Lubuk Linggau, jemput dengan kehormatan, sampaikan saya ajak semua kalian masuk surga sama-sama. Gimana caranya? Oke, boleh proyek tapi sisihkan sebagian untuk orang miskin. Tidak ada orang suka orang miskin, orang pelit Pak. Saya sendiri tidak suka orang pelit. Bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ibu-ibu, Bu, senang suami yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang wali kota yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah kau ke rumahnya, pelit itu. Saya juga begitu Pak. Kalau ada undang saya ceramah pelit, saya garis merah namanya. Anda mau lagi saya ke sana, pelit dia itu. Maka Pak Wali, jadilah pengusaha dermawan. Panggil pengusaha. Dan demi Allah, tidak ada pengusaha yang bangkrut karena dia suka mendermakan hartanya. Tunjukkan saya di wali kota ini, di kota Lubuk Linggau ini, ada tidak orang kaya yang dermawan bangkrut? Di Sulawesi Selatan saya kenal Muhammad Yusuf Kalla yang kita kenal dengan JK. Itu sampai sekarang kekayaannya triliunan. Salah satu sebabnya karena memelihara ribuan anak yatim piatu. Adik iparnya yang istrinya adalah suami dari istrinya ini namanya Aksa Mahmud. Orang kaya juga di Sulawesi Selatan. Asetnya juga triliunan. Juga memelihara ribuan anak yatim piatu dan para penghafal Quran. Ada lagi yang namanya Andi Sose, orang kaya sampai membangun masjid 165 masjid di Sulawesi Selatan. Kaya raya karena dermawan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau mau maju ini kampung, kumpulkan orang kaya, ajak dia berzakat, bersedekah. Masukkan zakatnya kalau perlu. Kalau saya tidak salah undang-undang zakat kita, zakat bisa mengurangi pajak. Kalau dia punya pajak 10 juta, dia keluarkan zakatnya 2 juta, maka dia tinggal membayar 8 juta saja zakat pajaknya. Ayo, bayar sedekah. Orang-orang kaya berderma. Jangan sampai pengusaha kita seperti kontraktor yang pernah saya ceritakan.
Pernah dengar kontraktor di akhirat? Pernah dengar? Belum. Jadi di akhirat itu antara penghuni surga dan penghuni neraka saling baku SMS. Ya, WhatsApp lah sekarang. Kata penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Di neraka. Dia bilang, waduh, tidak ada enaknya. Di blender terus kita di sini. Tidak ada jam istirahat. Kamu bagaimana kabarmu di surga? Oh, nyaman betul kami di surga. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Setiap satu laki-laki 7 bidadari. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang, boleh. Bagaimana caranya? Ya, gampang. Karena penghuni neraka itu dia pintar-pintar. Gampang. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 30%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, efektif dan efisien, tuntas. Sementara jembatan dari surga belum bergerak. Sampailah dia di penghuni neraka yang di tengah. Dia lihat, kenapa belum mulai proyeknya ini? Teriak ini penghuni neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah seperti perjanjian. Apa kata dari penghuni surga? Bagaimana kami memulai? Kontraktor, panitia, pengawas, pemborong, ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran. 2, karena waktu terbatas. 3, tegaknya dunia ini, yaitu ilmunya para alim ulama. Pak Wali, jangan sepelekan alim ulama. Adik-adik ini yang pengguna medsos. Mungkin kalian tidak sadari, tapi saya ini pengamat media sosial. Saya ini doktor di bidang media sosial. Saya pengajar komunikasi di Universitas Hasanuddin. Saya melihat 3 tahun ini ada upaya secara sistematis untuk menjelekkan Islam di media sosial. Pertama, Habib diserang. Mau setuju atau tidak Habib itu orang Islam. Mau dia betul Habib atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita dia diserang orang Islam. 2, pesantren mulai Pak. Coba lihat, bangunannya semua pesantren sekarang mulai diperkarakan. Tidak pernah diperkarakan sekolah bangunan-bangunan swasta yang lain. Mulailah kita, padahal cuma 1 saja kejadian dari 40.000 pesantren lebih di Indonesia. Sudah itu, ulamanya lagi sekarang dibully dan dihina. Apa tujuan mereka? Menimbulkan pemikiran, jangan percaya sama pesantren. Kalau orang Islam sudah tidak percaya sama pesantren, maka bagaimana menyelamatkan akhlak dan moral anak-anak kita? Orang bisa cerdas, tapi kalau tidak ada moralnya, mereka lebih hina dari binatang. Hati-hati. Kepada para ulama juga, jadilah ulama yang rahmatan lil alamin. Pak Wali, saya kadang-kala kan dibilangi Ustadz tidak sunnah oleh golongan sebelah. Kenapa? Kamu Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Nah ini ya, kita ceramah, sampaikan kepada Kementerian Agama, kumpul para mubalik, bikin pelatihan, jadilah ulama yang rahmatan lil alamin. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan saling menghina. Mau kunut silahkan, tidak mau kunut silahkan. Orang dalam Islam Pak, takbiratul ihram saja macam-macam kan. Ada yang begini, Allah. Ada juga yang begini, Allah. Ada juga yang begini, Allah. Ada juga yang santai. Silahkan, yang penting dia takbir. Meletakkan juga setelah takbir kan macam-macam. Allahu Akbar, pertama di atas dada. Kedua, Allahu Akbar antara perut dengan dada. 3, Allahu Akbar di atas pusat. 4, Allahu Akbar di bawah pusat. 5, Allahu Akbar lurus. Semua boleh karena ada dalilnya. Mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan. Begini silakan, begini monggo. Yang mana tidak boleh Ustaz? Kalau kau pakai semua. Allah.
pasti batal sholatmu. Iya. Pendakwa, kalau kalian tahu di kawasan ini kunut, tidak usah kau bahas yang tidak kunut. Sebab apa? Masih banyak pokok pembahasan yang lain. Kalau di sini kau tahu Muhammadiyah, tidak usah kau bahas soal tidak kunut. Bahas yang lain. Ada penceramah judulnya saja bikin heran saya. Pernah saya lihat ceramah, judulnya apa? 43 kesalahan orang yang tidak sholat berjamaah. Orang yang berjamaah. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang yang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan yang tidak berjamaah? 42 kesalahan orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat kau salahkan? Ada kan kadang bikin pengajian begini. Jadilah ulama yang rahmatan lil alamin. Yang tidak memprovokasi. Kita ini orang Islam Pak, luar biasa di Indonesia. Itu lihat itu Arab. Di Arab Pak, satu aja sukunya, Arab. Satu bahasanya, bahasa Arab. Sampai sekarang tidak damai-damai. Coba lihat kita di Lubuk Linggau. Ada Jawa, beda bahasanya. Ada Padang, beda bahasanya. Ada Bugis, beda bahasanya. Ada Batak, beda lagi bahasanya. Coba bayangkan, kalau kita ini di masjid pakai bahasa masing-masing, bagaimana kacaunya Pak? Orang Arab, mereka meskipun beda negara, sama bahasanya. Orang Saudi, sama bahasanya dengan orang Libya. Sama bahasanya dengan Iran. Sama-sama Irak, sama-sama Arab. Kalau kita di Lubuk Linggau, coba bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing Pak. Yang jadi imam bangsa keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Yang jadi imam orang Padang. Allah nan gada. Datang orang Bugis. Allah. Pungalau ta'ala malupung. Iya toh? Datang anak dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Kita alhamdulillah. Maka jadi pendakwa. Kalau ada perbedaan, sampaikan. Menurut Imam Syafi'i begini. Menurut Imam Ahmad begini. Semua benar. Silahkan lakukan apa yang Anda yakini dan merasa nyaman. 3, 4. Majunya negara ini. Terakhir, doanya para orang miskin. Doa, jangan anggap enteng doa-doa orang miskin. Alhamdulillah, kita miskin, tapi kita kuat beribadah. Rasulullah juga Pak, tidak kaya, tapi tidak pernah kita dengar pinjol. Para sahabat Indonesia ini Pak, saya baru-baru baca data. Dari hampir 300 juta penduduk Indonesia, ternyata 80% lebih orang miskin. Kita lah semua ini. Ya, Nabi dan para sahabatnya pun banyak miskin, tapi tidak pernah kita dengar pinjam utang piutang. Nabi itu rumahnya kecil Pak. Ada-ada itu Nabi kalau berdiri, kepalanya sampai tersentuh langit-langit rumahnya. Bisa bayangkan bagaimana pendeknya rumahnya Rasulullah. Kalau beliau berjamaah dengan istrinya, kaki beliau menyentuh kepalanya istrinya. Begitu kecilnya rumahnya. Tapi kita tidak pernah dapat hadis Nabi banyak utangnya. Kenapa kita berutang? Karena gaya hidup, bukan karena tidak ada uang. Mau lihat contohnya, Bu Wali? Pak Wali pasti tahu. Zaman kecil dulu, kalau ada ibu-ibu melahirkan ketahuan. Kenapa? Depan rumahnya banyak dijemur selimut bayi. Untuk apa? Kalau dia kencing malam hari, dia kasih saja selimut bayi, dibawanya plastik. Kalau ibu yang kreatif, satu kali kencing ganti. Kalau yang malas, kencing anaknya di situ sampai dia bisa berenang. Ya, itu ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu kaya, miskin tapi mentalnya mau orang kaya. Apa itu? Popok, Pampers. Iya toh? Nggak ada lagi. Kalau kau miskin, kenapa kau pakai popok anakmu? Beli popok itu berapa? Bisa kau belikan pakai telur, bisa kau belikan pakai beras. Ngapain pakai popok? Bisa kau pakai selimut bayi. Sudah itu 3 biji. Pagi cuci, Pak, kotor yang satu, cuci yang satu, 3 cukup. Ini pakai popok. Pagi lain, duhur ganti lagi, sore ganti lagi, malam ganti lagi. 1 minggu bisa 150.000 untuk pembeli popok. Coba
kalau ibu-ibu kreatif begini, ndak minjam duit. Kok tahu Ustadz orang yang pakai popok minjam duit? Banyak ibu-ibu minjam gara-gara popok. Yang kedua, banyak ibu-ibu miskin akhirnya terpelilit pinjol gara-gara apa? Susu anaknya, susu kaleng. Kenapa kau pakai susu kaleng? Kenapa tidak pakai ASI? Air susu ibu praktis, ada dalam Quran. Susui anakmu. Susu kaleng ribet, mesti pakai compeng. Aneh, ada lagi tempatnya lagi dibeli, diganti lagi itu siapa? Coba kalau kasih, tidak perlu pakai compeng, cukup. Ini semua ibu-ibu yang banyak. Jadi bukan karena tidak ada duitnya, tapi karena gaya hidupnya. Nah, kalau kita ada masalah, berdoa. Adik-adikku pegawai negeri, kalau kau mau jadi kepala dinas, kepala bagian, tidak usah cari muka sama wali kota. Capek. Biar wali kota senang sama kamu. Kalau istrinya beliau tidak senang, tidak jalan nih kamu. Apalagi kalau beliau bilang, saya tidak suka itu anak buahmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Habis urusan. Maka lebih baik apa? Kamu minta kepada Allah. Sudah kerja dengan baik, minta kepada Allah. Sudah sekolah, doa kepada Allah. Allah tidak kasih, sangka baik. Berarti apa yang kamu minta tidak baik. 2014 di Makassar Pak Wali, saya juga ikut pilwali. 2014 10 pasang calon. Sepanjang sejarah pilkada Indonesia, Makassar ini 10 pasang calon Pak. Kalau Ustadz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Enggak Pak. Oh ternyata Allah tahu. Dasar, tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang datang gubernur, siapa gubernur? Datang Kapolda, siapa jenderal? Datang Kapolda, siapa komandan? Saya jadi Ustadz sekarang, mereka semua yang hormat sama saya. Ayo. Jadi adik-adik yang mau jadi kepala dinas, tidak usah kau cari muka. Lebih baik kau kerja, doa. Kalau kau sudah doa, kerja tidak dikasih, percaya yang kau minta tidak baik. Saya ikut juga tes akabri waktu itu. Tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak lagi rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Allah tahu, tidak usah. Kau setengah mati hormat. Ternyata saya jadi ustadz. Temanku lulus, dia jadi polisi reserse, pakai baret merah. Saya jadi ulama, pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai dari baret merah sampai baret hitam, saya ceramai kau semua. Maka ulang tahun Lubuk Linggau ini, saudara-saudara yang mau dapat jabatan, lebih Anda berdoa. Kalau Allah tidak kasih, percaya apa yang kalian minta tidak baik buat kita. Apabila pemimpin sudah adil, orang-orang kaya berderma, kemudian ulama mendakwakan yang rahmatan lil alamin, fakir miskinnya berdoa untuk kesejahteraan, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi ini sudah larut malam. Terutama ibu-ibu yang jauh, mungkin jauh kasihan. Terima kasih ibu-ibu, di mana-mana pengajian selalu banyak ibu-ibu. Alhamdulillah. Maka insya Allah ibu-ibu sepanjang jalan tidak ada, kita datang di sini kan tidak ada door prize. Kita datang di sini kan tidak mau dapat hadiah, tapi kita datang untuk mendengar dakwah. Kalau ini ibu lakukan betul karena mau dengar dakwah, maka baju yang basah, langkah-langkah kaki kita insya Allah akan jadi pahala. Terima kasih juga Pak Wali Kota yang telah mengundang saya. Terima kasih atas segala fasilitas yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan menjadi asbab Bapak dilindungi oleh Allah dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ustadz langsung memimpin doa. Kita doa dulu.
Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan kota ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, saya beri hidayah, berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin di tempat ini ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepadanya untuk memberantas kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha Kaya, Engkau yang mengatur kekayaan di muka bumi ini. Jika kekayaan kami di tempat ini masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Jika masih jauh, dekatkan. Dan yang penting ya Allah, berkahkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada anak kami ya Allah. Berikan hidayah kepada anak kami ya Allah. Jadikan anak kami soleh dan soleha. Jangan kau biarkan mereka larut dalam dosa dan maksiat. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Berkahi hidupnya ya Allah. Dan selamatkan akidahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati